Nih di rumah sini Ya. siapa aja tuh Umi yang mungkin kalau misalnya dikatakan dari kecil semua putra putri Umi tinggal di Ya, sini. semua lahir di sini. Lahir di sini. Ya, besar di sini. Begitu nikah pun juga beberapa tahun lah di sini dulu. Terus nanti mereka sudah punya rumah sendiri baru pindah dari sini. Jadi ini bisa dibilang rumah kecilnya Uje ya, masa Ya, kecilnya Uje masa di kecilnya sini. Uje. Lagi kecil nih Umi, Uje Ya. suka ngapain di sini? Main-main dia di sini. Lagi main, terus ada orang ke sana gitu kan ya. Ada tukang mainan lewat, kita beli buat anak-anak gitu kan. Karena tadi saya udah lihat tuh gangnya Ya. emang rame betul ya Rame, Umi. memang Ada dari dulu. yang jualan segala macam ada Ya. gitu. Umi mau cerita soal foto ini Ya. dong Umi tuh. Foto almarhum bapaknya Uje. Iya, saya Iya. boleh nggak saya nebak nih Umi? Matanya mirip sama almarhum Uje betul nggak? Masa? Nggak tahu. Ya iyalah orang anaknya. Masa pakai mata tetangga? Kan bisa curiga ya kan? Nggak, tapi bagian Iya, matanya memang ya. percis. Betul ya. Terus melihat sih rambutnya, alis, cuman Uje nggak berkumis ya. Pernah tumbuh kumis juga dikit kayaknya, tapi ganteng juga, cuman beda gitu ya. Oh, beda. Cakepan deh nggak pakai kumis gitu kayak gitu. Oh iya, kalau ayahandanya Uje keras ya Umi ya? Atau enggak? Enggak juga, kelihatan memang galak gitu ya. Orangnya lembut. Kalau kepada anak-anaknya, kepada Uje Ya, misalnya anak gue suka baik, cuman kalau lagi bandel galak. Kan pernah Uje waktu itu udah azan subuh ceritanya. Bapaknya juga kan ke masjid. Tapi begitu mau sholat Uje nggak ada. Kan bapaknya sholatnya nggak khusyuk kan. Anak kemana ya, kelirik-kelirik gitu. Pas udah sholat dilihat nggak ada. Dicari di rumah. Ada dia tidur di belakang. Tuh, dia kan baru sholat subuh tuh. usia Azan berapa doang. tuh Umi masih ingat? Usianya bangsa 12 tahunan Oke. gitu lah. 11 tahun gitu ya. Terus bapaknya lihat, waduh nih anak benar-benar kali ya nakal gitu. Cuman azan doang, sholatnya kagak. Dia ambil ember, dia isi air, begitu udah penuh diguyur. Brrr. Kan kaget tuh dia kabur langsung. Kabur Dia nggak- keluar dari keluar rumah. langsung dia sholat ya kan gitu, kaget kali gitu. Putra putri Umi sudah 2 yang Iya, jalan lebih dipanggil dulu. sama Allah. Iya. Kalau si sulung meninggalnya itu tahun berapa Umi? Itu 2005. Jadi udah 8 tahun sekarang. Lebih karena apa waktu itu meninggalnya Umi? Kanker otak stadium 4. Langsung stadium 4, hanya proses 1 bulan. Nggak ada yang tahu, tidak diketahui, tidak terdeteksi. Jadi pertama tuh gejalanya tuh ketika masih bujangan kan seneng motor. Dia suka ngetrek juga sih, tapi ngetrek baik lah gitu ya. Nah, waktu dia jalan di daerah Lokasari ada yang manggil perasaan dia. Lihat, dia nengok gitu, langsung nyungsep dia punya motor. Dia jatuh, yang kena kepala sama ini nih, agak retak di bahu sebelah kiri. Cuma selama dia menjelang meninggalnya itu, nggak ada kelihatan bahwa dia ini gejala kanker apa, nggak ada. Mungkin Allah tolong karena beliau itu tugasnya sebagai mubalik ya, sering baca Quran, dia mungkin bisa jadi obat juga. Nah, selama di Singapura aja 3 tahun nggak ada masalah apa-apa. Ternyata begitu udah kena penyakit kanker otak stadium 4, itu ada penyumbatan darah di otak. Nah, akhirnya mungkin Allah juga akan mencabut ruhnya beliau, hanya sebulan proses sakitnya itu. Itu pun tadinya mau ikut dengan Umi mimpin haji. Saya, Eki, sama beliau, Satriat. Begitu mau Umi berangkat, tinggal masuk asrama haji, terus Riyad udah parah. Umi bilang, nah situlah perjuangan Umi juga. Nungguin anak apa berangkat haji? Kalau nungguin anak, jamaah saya tinggalin. Karena kalau saya nganterin jamaah haji, pergi haji 4 hari, berarti saya ninggalin anak. Yang dipilih? Akhirnya saya pergi haji. Hampir sama kok, kesannya seperti Uje juga waktu menjelang meninggal. Hampir sama. Kan kalau beliau mah minta air mata Umi, kalau Ustadz Riyad itu minta ridho. Minta ridho. Mungkin selama dia hidup, dia merasa suka ngerepotin orang tua. Sampai berumah tangga pun mungkin kalau mereka nggak ada uang ke orang tua, jadi minta ridhonya. Alhamdulillah.
Karena kalau anak meninggal orang tua nggak ridho, Iya. walaupun rajin ibadah dan harap untuk masuk surga. Maka mungkin karena pertolongan Allah, berkat ilmunya sebagai pendakwah, maka detik-detik akan meninggalkan dunia ini, 2 menit lagi meninggal, beliau minta ridho saya. Kami ridho dunia akhirat. Termasuk Uji juga sama, minta air mata Umi. Karena air mata Uji udah habis, udah gak ada lagi. Itu semalaman besoknya mau meninggal. Kami sama tuh anak berdua. Minta air mata itu, Uje bilangnya apa waktu itu? Jadi waktu itu Umi mau pulang jam 1 malam sama Deki juga Manona. Umi duduk di ruang makan dia, Umi pegang tas Umi. Lalu dia peluk Umi, seperti anak yang manja. Udah peluk Umi, terus dia cium pipi kanan Umi, cium pipi kiri Umi, diamin aja. Terus dia bilang, bisik-bisik Umi, air matanya masih banyak enggak? Umi bilang masih banyak. Memang kenapa? Kan Umi kalau doain anak kan mesti sama air mata, biar cepat terkabul. Umi bilang, iya, air mata jadi udah habis. Kan Jepri minta air mata Umi ya. Ya kan Umi kasih dah air matanya, Umi bilang gitu. Umi nggak pikir besok akan meninggal. Pas udah belum meninggal baru kebaca sama Umi. Oh, berarti yang Jepri udah habis air matanya. Memang namanya orang meninggal nggak mungkin nangis lagi kan. Nggak mungkin ada air mata lagi. Nah beliau minta saya air mata. Umi diminta sama Jeffrey. Mungkin ya setelah Jeffrey meninggal kan pas Umi mengeluarkan air mata. Itu minta ridhonya. Umi nggak tanya gitu dalam hati, buat apa ya ini air Enggak, mata? pikir Umi main-main aja gitu, bercanda. Dulu kan kalau punya kata-kata itu kan kata-kata yang kadang-kala kita nggak ngerti. Seperti besok mau meninggal, malam Kemis dia bilang, udah jatuh tempo 3 kali. Sudah jatuh tempo kenapa aja? Memang kartu kredit mau dibayar, dia bilang gitu, bercanda. Ya diam aja, dia nggak bilang apa. Ngomong lagi, sudah jatuh tempo sampai 3 kali. Ternyata jatuh temponya begitu adalah kematian. Saat kapan itu Umi mengatakan jatuh tempo? Pas malam jatuh Kemis, ya semalam lagi mau meninggal, besoknya mau meninggal. Umi waktu umroh kabarnya di situ ada semacam foto terakhir bersama almarhum. Iya, itu pas mungkin terakhir kayaknya ya, kami di foto berdua. Itu Lihat. foto yang terakhir itu ya. Iya. Mau lihat dulu sebentar ya. Uh-uh. Sebentar, Umi punten sekedap. Yang ini. Kasih. Tuh kan, lagi gagah, dia cakep ya. Umi juga cantik ya kan? Iya. Iya. Ini terakhir ini. Ya Allah, Umi bilang nggak disangka. Nggak pernahnya Uji minta foto Umi. Jarang. Ini dia gitu Umi. Ini gak tahan kalau cerita Uji. Pasti Umi keluar air mata. Waktu itu sempat nginep di sini 2 Iya. hari terakhir ya. Perasaan sih ya, nginep terakhir itu dia tidur di ranjang Umi. Di kamar. Sebelah tuh di sebelah dia udah disiapin tuh kamar. Enggak katanya di sini aja. Lama tidur dia sampai lelap kelihatannya. Melihat ya kasihan juga nih anak kecapean, kalau udah biarin aja deh. Gitu dia tidur ada kali setengah jam lah. Tidur di ranjang Umi itu. Gitu. Itu 2 hari terakhir sama Umi terus. Iya pas 2 malam mau meninggal, Umi datang ke rumahnya. Katanya meriang. Kebetulan Uja kalau hidup, kalau masih hidup kan hari Sabtunya mau ke Hong Kong. Udah pegang tiket kan mau berangkat. Ternyata hari Jumatnya jam 2 malam udah nggak ada gitu. Adik-adiknya Uji yang lain nggak di sini? Enggak. Uja kan adanya 2, Pajar Sidik sama Menona. Atasnya 2. Yang 2 kakaknya Kalau nggak di sini? kakaknya yang pertama almarhum di Sunter. Kalau yang Ustadz Aswan Faisal di BSD, di Perumahan Castella. Oke. Ini pastinya. Waalaikumsalam. Salam, Deki. Bang Deki.
Apa kabar, Bang Deki? Ini kalau nggak salah Bang Deki ini hobinya sama ya, motor-motoran ya? Iya, motor. Iya sama. Paling dia mah. Males macet. Malas aja. Iya, anak naik motor. Ada motornya nggak di sini? Aku mau lihat, boleh nggak? Ada. Umi, boleh ya? Saya Iya. izin. Ah, iya, silakan, Mangga, Biar Mangga, Umi ya. istirahat nih, diganggu terus. Ini makan jeruk belum kelar. Sebelah mana? Sini, Mbak. Bang Deki. Oke. Makasih, ya.